Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pembahasan kita tentang fungsi makan menurut Islam. Di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan fungsi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nomor 1 adalah fungsi makan yang pertama adalah menambah semangat beribadah, kemudian dapat terkabulnya doa, dan insya Allah dapat diberikan keturunan yang soleh. Baik, akan kita lanjutkan pada fungsi yang keempat dari 10 fungsi makanan yang halal menurut Islam. Fungsi yang keempat adalah dengan kita makan makanan yang halal dapat menjernihkan hati dan pikiran. Mengkonsumsi makanan halal maka akan meleburkan segala penyakit hati sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Barang siapa yang memakan makanan halal selama 40 hari, maka Allah akan menerangkan hatinya dan akan mengalirkan sumber-sumber ilmu hikmah dari hatinya pada lisannya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Jadi fungsi yang keempat, dengan kita mengkonsumsi makanan yang halal, maka akan menjernihkan hati dan pikiran kita, sehingga hati kita menjadi lebih bersih, pikiran kita menjadi lebih bersih, dan kita akan jadi lebih mudah menerima hikmah, menerima petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fungsi yang keempat, ya, ini juga bersesuaian dengan fungsi secara kesehatan, adalah dengan makan makanan yang halal maka dapat menangkal beragam penyakit. Selain memiliki manfaat yang bersifat batiniyah, ya tadi yang kita sebutkan adalah batiniyah, maka mengkonsumsi makanan halal juga bermanfaat untuk tubuh secara langsung, yaitu dapat menangkal beragam penyakit. Jadi memang tubuh kita perlu makan dan makanan yang halal, dan fungsinya adalah menangkal beragam penyakit karena akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya, dan fungsi ini bersesuaian dengan fungsi secara kesehatan. Kemudian fungsi yang keenam dari 10 fungsi makan menurut Islam adalah tentu saja mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa mengkonsumsi makanan halal adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, memakan makanan halal merupakan bentuk kepatuhan, bentuk ketaatan, bentuk ketundukan, dan tentu saja dengan kita taat, patuh, tunduk pada aturan-aturan yang sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan juga sudah contohkan oleh Rasulullah SAW, maka tentu kita semata-mata akan berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, ya, fungsi makan menurut Islam adalah untuk mendapatkan pahala. Tentu berkenaan dengan nomor 6 tadi, yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya ketika Allah ridho, maka pahala sudah menanti. Dengan mengonsumsi makanan halal maka kita akan mendapatkan pahala yang baik, dan hal ini berarti kita benar-benar menghindari larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengkonsumsi makanan yang haram. Tetapi kita patuh,
dan taat untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Kemudian fungsi yang ke-8 dari 10 fungsi makan menurut Islam adalah dapat memperkuat iman. Jadi dengan kita patuh taat dengan segala aturan-aturan yang sudah Allah berikan, tentu ini akan menguatkan keimanan kita. Ya. Jadi untuk menunjukkan keimanan kita bahwa kita mematuhi segala peraturan yang Allah berikan kepada kita, termasuk hal ini adalah dalam hal makan makanan yang halal. Mengkonsumsi makanan halal ya adalah bentuk dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentu akan menambah keimanan kita semua sebagai umat Allah dalam menjalani kehidupan. Kemudian fungsi yang ke-9 dari 10 fungsi makanan menurut Islam adalah kita akan mendapatkan rezeki yang halal dan baik. Jika kita memakan makanan yang halal dari pekerjaan yang halal, tentunya akan memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita dan keluarga. Termasuk dalam konteks kita rezeki. Ya, sudah kita sampaikan tadi, halal itu punya dua makna, halal secara zatiah, zatnya, dan juga halal secara asal muasalnya. Tentu dengan kita mengedepankan asal muasal yang baik, maka kita akan mendapatkan rezeki juga yang halal dan baik. Dan yang terakhir, ya, fungsi yang ke-10, ini bersesuaian juga dengan fungsi-fungsi makan menurut kesehatan, yaitu dengan makan makanan yang halal, maka dapat memberikan sumber tenaga. Mengkonsumsi makanan halal akan terhindar dari penyakit dan tentunya makanan halal bisa menjadi sumber energi, baik energi utama juga energi cadangan. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan di podcast tentang fungsi makanan menurut kesehatan. Demikian ya 10 fungsi makanan menurut Islam. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah menambah semangat beribadah. Yang kedua, dapat terkabulnya doa. Ya, kalau kita doa-doa supaya terkabul, jangan lupa perhatikan makanan kita. Kemudian yang ketiga adalah dapat diberikan keturunan yang soleh. Kita ingin keturunan yang soleh, maka jangan lupa perhatikan makanan kita. Kemudian yang keempat, dapat menjernihkan hati dan pikiran. Ya. Dan kelima, dapat menangkal beragam penyakit. Yang keenam, mendapatkan ridhonya, mendapatkan pahala, dapat memperkuat iman, dan mendapatkan rezeki yang halal dan baik. Dan terakhir, dapat memberikan sumber tenaga, sumber energi, baik itu energi utama maupun energi cadangan. Demikian yang bisa kita sampaikan ya tentang 10 fungsi makanan menurut Islam. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.